Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 yang terdiri dari Nurnida Karimah Sarjana Akuntansi, Dr. Rizkina Hayati, dan saya sendiri Dr. Ulfi Azmi. Kami peserta Latsar golongan 3 BPSDMD Kalimantan Selatan dengan tutor Ibu Rafiah Esos MCS. Hari ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok mengenai pelayanan publik yang berkualitas dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam lingkungan pekerjaan sesuai tupoksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Secara teoritis, pelayanan dikatakan berkualitas atau memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada indikator kualitas pelayanan yang terletak pada 5 dimensi kualitas pelayanan, yaitu tangible atau berwujud, reliability, kehandalan, responsiveness, ketanggapan, assurance, jaminan, dan empathy. Terdapat 6 aspek pelayanan publik. 1. Kebijakan pelayanan. 2. Profesionalisme SDM. 3. Sarana dan prasarana. 4. Sistem informasi layanan publik. 5. Mekanisme konsultasi dan pengaduan. 6. Inovasi pelayanan. Implementasi pelayanan publik berkualitas berdasarkan 6 aspek pelayanan publik. Yang pertama adalah kebijakan pelayanan dengan membuat SOP atau regulasi sebagai acuan standar dalam pelayanan. Yang kedua adalah profesionalitas SDM, menjadi ASN berakhlak dan smart ASN serta memegang teguh kode etik dan sumpah jabatan. 3. Sarana dan prasarana, membuat sarana dan prasarana yang aman, nyaman, dan berkualitas serta sistem yang tidak menyusahkan pasien pada puskesmas atau rumah sakit serta peserta pelatihan di balai latihan kerja. 4. Sistem layanan informasi publik. Dengan adanya sistem layanan informasi ini baik melalui media sosial atau media lainnya, diharapkan pasien di puskesmas atau rumah sakit serta peserta pelatihan di balai latihan kerja mendapat informasi dengan mudah dan cepat. 5. Mekanisme konsultasi dan pengaduan. Membentuk tim untuk konsultasi dan pengaduan pasien atau peserta pelatihan mengenai pelayanan di rumah sakit, puskesmas, atau balai latihan kerja. 6. Inovasi pelayanan dapat dilakukan dengan membuat inovasi pendaftaran secara online ataupun konsultasi online melalui teknologi media sosial. Agar pelayanan publik dapat berkualitas, pelayanan harus dijauhkan dari praktek KKN. KKN merupakan singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang dimaksud dengan korupsi adalah penggelapan atau penyelewengan harta milik negara untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Kolusi merupakan kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara maupun antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang sifatnya merugikan orang lain, masyarakat maupun negara. Sedangkan nepotisme yaitu setiap perbuatan penyelenggara negara yang melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu contoh KKN yang paling sering berhubungan dengan pelayanan adalah gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, gratifikasi terbagi menjadi 2, yaitu gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang tidak dianggap suap. Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh aparatur Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima. Misalnya, marketing fee atau imbalan yang bersifat transaksional yang terkait dengan pemasaran suatu produk, cashback yang diterima instansi yang digunakan untuk kepentingan pribadi, gratifikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik atau proses lainnya, dan sponsorship yang terkait dengan pemasaran atau penelitian suatu produk.
Gratifikasi yang tidak dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima yang tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima. Gratifikasi yang tidak dianggap suap terbagi menjadi dua, yaitu gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan dan tidak terkait kedinasan. Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan yaitu pemberian yang diterima secara resmi sebagai wakil resmi instansi dalam suatu kegiatan dinas sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut. Misalnya, pemberian berupa cenderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain yang sejenis. Kemudian, pemberian berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, nilai yang wajar, tidak terdapat konflik kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima, serta sponsorship yang diberikan kepada instansi terkait dengan pengembangan institusi, perayaan tertentu yang dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel. Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang tidak terkait kedinasan misalnya pemberian dari orang lain yang memiliki hubungan keluarga sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi, kemudian pemberian dari orang lain yang terkait dengan acara pribadi sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan dilaporkan kepada KPK dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap, kemudian pemberian dari instansi atau unit kerja yang berasal dari sumbangan pertama yang dilaporkan kepada KPK dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap. Kemudian pemberian dari atasan kepada bawahan sepanjang tidak menggunakan anggaran negara. Kemudian ada pemberian dari orang lain termasuk sesama aparatur kementerian atau lembaga yang terkait dengan acara perayaan menyangkut kedudukan atau jabatannya yang dilaporkan kepada KPK dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi tidak dinyatakan dianggap suap. Contoh lainnya yaitu pemberian dari orang lain yang terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima gratifikasi atau keluarganya sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi. Kemudian pemberian dari orang lain berupa hadiah, hasil undian, diskon, voucher, point rewards atau souvenir yang berlaku secara umum. Pemberian dari orang lain berupa hidangan atau sajian yang berlaku secara umum. Prestasi akademis atau non-akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi, keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum, serta kompensasi atau penghasilan atas profesi yang dilakukan pada saat jam kerja dan mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung dan atau pihak lain yang berwenang. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai contoh perilaku bebas KKN dalam lingkungan pekerjaan sesuai tupoksi ahli pertama dokter dan ahli pertama instruktur. Dr. Ulfia Azmi bekerja di Puskesmas Sungai Malang dan Dr. Rizkina Hayati bekerja di Rumah Sakit Umum Pambalah Batung Amuntai sebagai ahli pertama dokter. Contoh perilaku bebas KKN yang dilakukan oleh Dr. Ulfia Azmi dan Dr. Rizkina Hayati adalah dokter memberikan terapi kepada pasien tepat waktu dan sesuai dengan SOP. Benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, dan benar cara pemberian. Dokter tidak boleh menerima pemberian hadiah dari pasien maupun keluarga pasien, baik secara material maupun non-material, dengan tujuan agar dilayani dalam fasilitas kesehatan terlebih dahulu. Dokter juga tidak membeda-bedakan pelayanan dan tidak memandang pasien berdasarkan latar belakangnya. Nurinida Karimah SAK bekerja di UPT Balai Latihan Kerja Amuntai sebagai ahli pertama instruktur. Contoh perilaku bebas KKN yang dilakukan instruktur adalah sebelum melaksanakan pelatihan, seorang instruktur diminta untuk membuat rancangan biaya bahan-bahan pelatihan. Sebagai seorang ASN yang jujur dan berkualitas, tidak boleh melebihkan anggaran demi kepentingan atau keuntungan pribadi. Instruktur menolak pemberian hadiah atau tanda terima kasih karena telah mengajar pada pelatihan yang diikuti peserta pelatihan.
Instruktur tidak membeda-bedakan peserta pelatihan dan memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap semua peserta pelatihan, baik dalam proses pendaftaran sampai proses pelatihan selesai. Untuk instansi pemerintah yang berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi akan diberikan predikat zona integritas melalui reformasi birokrasi sebagai bentuk pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ada 5 langkah untuk membentuk zona integritas. Yang pertama adalah komitmen, kemudahan layanan bagi masyarakat, program yang menyentuh masyarakat, monitoring dan evaluasi, dan manajemen media. Demikian video kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.